Tutorial Kuliah Hukum Adat. Topik 7 dari 30 topik. Perkembangan hukum adat sebelum kemerdekaan Indonesia. Disediakan oleh Global Tutorial. Pengaruh nilai-nilai agama terhadap hukum adat. Peraturan-peraturan adat yang kemudian dikenal dengan hukum adat, telah ada sejak zaman kuno. Nilai-nilai asli masyarakat Indonesia yang masih banyak dipengaruhi oleh alam pikir yang magis religius, jauh sebelum datangnya budaya-budaya asing yang dibawa oleh ajaran agama Hindu dan agama-agama lain ke dalam kehidupan masyarakat kita saat itu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian secara perlahan masuklah kebudayaan Hindu yang dibawa melalui ajaran agama Hindu, kebudayaan yang dibawa melalui ajaran Buddha, kebudayaan Islam, dan kebudayaan Barat, Belanda, yang membawa ajaran Kristiani. Kebudayaan-kebudayaan tersebut telah memengaruhi kebudayaan masyarakat yang hidup saat itu sehingga dapat dikatakan bahwa adat yang hidup pada masyarakat tradisional kita saat ini adalah merupakan suatu hasil akulturasi antar kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan adat yang asli, sebelum kebudayaan-kebudayaan lain yang dibawa oleh ajaran agama-agama masuk ke Indonesia, dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh ajaran-ajaran agama Hindu, Buddha, Islam, Kristiani yang telah menjadi satu. Dalam menganalisis perkembangan hukum adat, kita akan dihadapkan pada fakta sejarah yang terkait dengan sistem politik kolonial di mana pada saat itu hukum adat terpinggirkan atau dipinggirkan yang mengalami eliminasi besar-besaran. Pemerintah kolonial berupaya menyampingkan hukum adat dan menggantinya dengan sistem hukum kolonial. Hukum adat dipinggirkan dan yang diakui adalah hukum kolonial. Hukum yang diberlakukan bagi pribumi adalah hukum pemerintahan kolonial, bukan hukum adat. Sejarah hukum merupakan cerminan masa lalu yang perlu untuk dipelajari sebagai landasan dalam mengelola kehidupan hukum untuk saat ini dan saat yang akan datang. Dalam proses pembangunan hukum, target yang akan dicapai adalah terciptanya sistem hukum nasional yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai dan hukum yang berlaku di masyarakat. Bahwa faktanya dalam perjalanan hukum adat, banyak dipengaruhi nilai-nilai agama yang masuk ke Indonesia. Seluruh perjalanan sejarah tersebut terkait erat dalam suatu pola interaksi hukum dan menjadi fakta dalam proses dinamika internal masyarakat yang menyerap setiap pengaruh tersebut sehingga menjadikan hukum adat yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, hukum adat yang ada saat ini merupakan hasil akulturasi dari kebudayaan-kebudayaan yang dibawa melalui ajaran agama. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang ada di tengah-tengah rakyat sendiri, dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat itu bukan ditemukan, tetapi diperkenalkan oleh beberapa ahli berkebangsaan Belanda yang mendalami hukum pribumi, seperti Van Vollenhoven dan Snoek Hurgronje yang justru mereka hidup di luar lingkungan masyarakat adat, tetapi kemudian menjadi pelopor ilmu hukum adat atau yang memperkenalkan hukum adat itu sendiri. Para ahli berkebangsaan Belanda ini melalui tulisan-tulisan mereka memperkenalkan bahwa rakyat Indonesia memiliki peraturan-peraturan hukum yang mengatur tingkah laku, mengatur hidup kemasyarakatan, dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Hukum adat bukan ditemukan karena pada dasarnya sudah hidup dan mengatur serta ditaati oleh masyarakat pribumi, masyarakat asli bangsa Indonesia saat itu. Para ahli berkebangsaan Belanda hanya memperkenalkan melalui penelitian-penelitian dan mengangkatnya dalam tulisan-tulisan mereka. Aturan hidup atau hukum adat yang menjadi pedoman dan mengatur interaksi masyarakat pribumi, asli ketika itu dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang berasal dari luar, sebagaimana diantaranya dijelaskan sebagai berikut. Zaman Hindu, agama Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India sekitar abad 8. Mereka masuk ke Indonesia dengan membawa agamanya yang berbeda dengan masyarakat pribumi ketika itu dan pengaruh Hindu terbesar terdapat di Pulau Bali. Kemudian secara perlahan menghapus kepercayaan animisme atau mistis yang pada saat itu hidup pada masyarakat pribumi. Sejarah menulis tentang masuknya agama Hindu dan kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia, di mana puncak kejayaan pengaruh Hindu dalam hukum adat, yaitu pada masa kerajaan Majapahit ketika diperintah Hayam Wuruk. Pada masa ini banyak dokumen-dokumen hukum yang dipengaruhi agama Hindu. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk inilah terdapat aturan yang mengatur tata kelola pemerintahan khas Majapahit sebagai berikut. Kepala negara dan pemerintahan sekaligus berperan sebagai ketua sidang mahkota yang mengurus urusan rumah tangga keraton dan anggota keluarga Prabu lainnya, seperti masalah perkawinan, suksesi, kedudukan putra mahkota dan militer. Semua itu dipimpin oleh Sang Prabu yang dibantu oleh 4 badan pemerintahan, yaitu A. Manteri Kratini, Maha Menteri, yang terdiri atas 3 orang, yaitu Manteri Hino, Manteri Sirikan, dan Manteri Halu. B. Pancaring Wilwatikta, departemen-departemen yang bekerja sama dengan Manteri Kratini, yang bertugas untuk membahas isu-isu politis. C. Dharma Jaksa, lembaga yang mengepalai atau memimpin agama Buddha dan Shiva. D. Saptapapati, 7 upapati,
yang terdiri atas pamegat agama Shiva dan 2 petugas agama Buddha kandangan Atuha dan kandangan Rare yang bertugas untuk membahas masalah-masalah hubungan keagamaan dalam masyarakat. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Pati Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Gajah Mada memberi judul pada kitab tentang hukum yang disusun pada saat itu dengan sebutan Gajah Mada, pada tahun-tahun 1331 sampai tahun 1364. Kemudian seorang Pati Kerajaan Majapahit lainnya, penerus Gajah Mada yang bernama Kanaka memberi perintah untuk menyusun kitab hukum yang kemudian dikenal dengan sebutan Adigama yang merupakan sekumpulan peraturan modern karena sudah merincinya atas 19 bab dan 271 pasal. Adigama ini merupakan kitab undang-undang hukum agama diberlakukan tidak saja pada Kerajaan Majapahit, tetapi juga di wilayah-wilayah jajahan Majapahit yang ada di Pulau Jawa. Lingkup peraturan Adigama ini meliputi berikut. A. Tentang denda. B. Astadusta mengatur tentang kejahatan pembunuhan. C. Kaula mengatur tentang hubungan buruh dan majikan. D. Astakorah mengatur tentang kejahatan pencurian. E. Walat atau Aula Sahasa mengatur tentang ketentuan yang bersifat memaksa. F. Adol Atuku mengatur mengenai perjanjian jual-beli. G. Sanda mengatur tentang pergadaian. H. Ahutang api hutang mengatur tentang hutang piutang. I. Titipan. J. Tukon mengatur tentang mahar dalam perkawinan. K. Kawarangan mengatur mengenai perkawinan. L. Paradara mengatur tentang perbuatan mesum. M. Drewe Kaliliran mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan warisan, pewaris dan ahli waris. N. Wakparusya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan. O. Dandaparusya mengatur tentang sistem dan prosedur penanganan. P. Kagelehan mengatur tentang kelalaian. Q. Atukaran mengatur tentang perkelahian. R. Bumi mengatur tentang hukum tanah. S. Duwilatek mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan fitnah dan akibat hukumnya. Menurut Joko Sutono, seorang pakar hukum adat Indonesia menyatakan bahwa Adigama adalah kitab undang-undang agama Majapahit yang cukup modern karena sudah secara rinci mengatur interaksi yang umumnya terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Pengaruh kebudayaan dan agama Hindu terutama dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bali. Hal ini sangat kental terlihat pada sistem subak yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang berkaitan dengan aktivitas pertanian. Falsafah subak disebut Tri Hita Karana. Tri sama dengan 3. Hita sama dengan kebahagiaan, Karana sama dengan penyebab. Pengaruh sistem hukum yang terdapat dalam agama Hindu ini juga terdapat di wilayah-wilayah lain selain Bali yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Zaman Islam. Dalam sejarahnya agama Islam masuk melalui daerah-daerah pesisir pantai Sumatera, dan sampai saat ini tidak ada waktu yang pasti kapan pertama kali masuknya Islam di Indonesia. Ajaran Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Malaka dan Arab sekitar abad 14. Agama ini berkembang pesat di Indonesia, terutama di wilayah Aceh. Pengaruh agama Islam di wilayah Aceh dengan cepat terjadi, dan memengaruhi konfigurasi keseluruhan hukum adat masyarakat Aceh, termasuk pada sistem pemerintahan pada kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Aceh. Pengaruh Islam di wilayah Aceh sampai dalam sistem pemerintahannya sampai saat ini. Setelah Indonesia merdeka, Aceh ditetapkan sebagai daerah khusus yang dapat memberlakukan hukum Islam. Kemudian dari Aceh, penyebaran agama Islam masuk ke Pulau Jawa yang secara perlahan mendesak keberadaan dan pengaruh agama Hindu. Berbeda dengan di Aceh, pengaruh Islam terutama pada aktivitas internal kemasyarakatan melalui metode pendekatan kultural. Penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para wali yang terkenal dengan sebutan Wali Sanga yang bergelar Sunan. Salah seorang wali, Sunan Kalijaga cenderung menggunakan pendekatan mistis kepada masyarakatnya, di mana ia menyebarkan agama melalui perbuatan-perbuatan yang asalnya dianggap tabu oleh tradisi Islam, seperti tidak mengharamkan membakar kemenyan, mengadakan pertunjukan wayang disertai gamelan, mengganti sorban dengan blengon, dan lain-lain yang kemudian kebiasaan ini terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan apa yang dinamakan Islam abangan, sinkretis. Interaksi yang terjadi antara nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam dengan hukum adat sehingga menurut Supomo, hukum adat terdiri atas sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Pengaruh hukum Islam yang sangat dominan terdapat pada tata cara perkawinan. Pengaruh agama Kristen. Ajaran Kristiani dibawa oleh pedagang-pedagang bangsa Barat kemudian meluas secara damai melalui zending dan misi ke seluruh kepulauan Indonesia. Pada masyarakat yang sudah memeluk agama Kristen maka pelaksanaan hukum perkawinan Kristen pun diresepsi di dalam hukum adatnya. Bahkan di beberapa daerah, Ambon dan Sulawesi Utara, resepsinya lebih dalam dibandingkan dengan resepsi hukum perkawinan Islam dan adat bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Walaupun demikian bahwa pelaksanaan upacara-upacara perkawinan adat masih tetap dilakukan. Beberapa teori hubungan antara hukum agama dengan hukum adat.
Beberapa ahli yang melakukan penelitian terhadap hukum adat di Indonesia mengemukakan tentang pengaruh atau pertalian antara hukum Islam dengan hukum adat. Ada yang menyatakan bahwa pengaruh hukum agama Islam sangat dominan terhadap hukum adat, tetapi sebaliknya ada yang mengatakan bahwa pengaruh agama Islam hanya pada bidang-bidang tertentu saja dari hukum adat. Teori Receptio in Complexu. C.F. Inter dan Salomon merupakan tokoh yang mengemukakan tentang teori ini bahwa masuknya hukum Islam telah mengikat penduduk pribumi yang beragama Islam, di mana hukum yang berlaku bagi golongan pribumi bukanlah hukum asli, tetapi hukum agamanya karena dengan masuknya seseorang ke dalam agamanya, ia akan tunduk pada hukum agama tersebut. Pasal 75 ayat 3, RR merupakan ketentuan yang memperlihatkan pengaruh dari ajaran Receptio in Complexu, kecuali bagi mereka yang telah menyatakan berlakunya. Tupaselik Verklaring, atau dalam hal orang Indonesia asli dan timur asing telah dengan sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa oleh para hakim. Untuk para pribumi dikenakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan golongan pribumi, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang kepatutan dan keadilan. Teori Resepti. Teori resepti merupakan kritikan Snouk-Hurgronje terhadap teori Receptio in Complexu. Menurut Snouk-Hurgronje bahwa pengaruh hukum Islam hanya pada bidang-bidang tertentu saja dari hukum adat, hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki hukum adat. Bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Van Vollenhoven kemudian menghilangkan kesalahpahaman yang melihat hukum adat itu identik dengan hukum agama Islam. Van Vollenhoven kemudian berpihak pada hukum adat, dari usaha pembentuk undang-undang, pemerintah kolonial, untuk menghilangkan hukum adat dan menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia, yang mempunyai jiwa dan sistem sendiri. Teori Receptio a contrario. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin yang mengkritik apa yang dikemukakan oleh Snouk-Hurgronje dalam teori resepsinya. Menurut Hazairin dalam teori Receptio a contrario hukum adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan dengan hukum agama Islam, sehingga keduanya mesti tetap terpisah. Artinya, hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Teori sinkritisme. Datangnya Islam ke Indonesia telah memengaruhi perkembangan hukum adat. Nilai-nilai agama Islam tidak semata-mata ajaran murni, tetapi telah mendapat modifikasi oleh faktor-faktor lain, seperti mistisisme. Hal itu terjadi karena hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama di Jawa. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap yang saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru, yaitu sinkritisme. Hukum adat pada masa VOC. Pada masa VOC, hukum adat dipinggirkan atau tak diindahkan, karena yang diberlakukan adalah hukum kolonial, hukum Belanda, Barat. Walaupun dalam praktiknya hukum kolonial tersebut hanya dapat dijalankan di Batavia. Oleh karena itu, Utre berani menulis bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli di daerah yang dikuasai oleh VOC pada umumnya ialah hukum adat terkecuali di daerah sekitar Batavia. Walaupun di wilayah yang dikuasai oleh VOC di luar Batavia membiarkan orang Indonesia, pribumi, tunduk pada hukum adat, tetapi VOC masih turut campur dalam menetapkan hukum bagi orang Indonesia asli. VOC membuat peraturan perundang-undangan yang berusaha untuk meminggirkan pemberlakuan hukum adat dan menjalankan praktik yang bersifat oportunis, yaitu apabila menguntungkan VOC menerapkan hukum kolonial bagi semua penduduk. Sebaliknya, jika tidak menguntungkan bagi VOC, maka hukum adat dibiarkan berlaku bagi penduduk pribumi. Karena itu pada masa ini hukum adat tidak mengalami perombakan. VOC di bawah kepemimpinan Daendels tidak mengubah kelembagaan adat yang ada. Hukum adat pasca VOC, Pemerintahan Inggris, tahun 1811 sampai tahun 1816. Setelah masa VOC, di bawah pemerintahan Daendels, Indonesia dikuasai Inggris, di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles sebagai Lieutenant Governor. Oleh Van Vollenhoven, Raffles dianggap sebagai salah seorang perintis penemuan hukum adat yang hidup di zaman liberalisme yang sangat membenci feodalisme. Walaupun dalam kenyataannya, pada masa Raffles, hukum adat tetap merupakan hukum yang lebih rendah dibanding hukum Barat. Pada masa kepemimpinan Raffles banyak mengadakan perubahan dalam susunan badan-badan peradilan, tetapi tidak mengadakan perubahan pada hukum material yang dijalankan oleh badan peradilan itu. Untuk perkara antara orang-orang Indonesia dijalankan hukum adat, tetapi dengan syarat tak boleh bertentangan dengan hukum pemerintah saat itu. Artinya pada masa Raffles pun, hukum adat tidak mempunyai derajat yang setara dengan hukum Eropa. Hukum adat hanya dianggap baik untuk kelompok pribumi, bangsa Indonesia, akan tetapi tak patut jika diperlakukan atas orang Eropa. Raffles mengeluarkan kebijakan bahwa untuk orang Indonesia yang beragama Islam, tunduk dan berlaku hukum Islam, sebagaimana yang diberlakukan terhadap wilayah jajahan Inggris lainnya, misalnya di India, orang-orang India yang beragama Hindu, tunduk, dan berlaku hukum Hindu. Hukum adat pada masa kolonial Belanda setelah Inggris.
Pada tahun 1800-an kekuasaan atas Indonesia beralih lagi dari Inggris ke pemerintah kolonial Belanda. Kedudukan hukum adat tidak lebih baik, dalam situasi dan kondisi yang dibuat sehingga semakin terdesak oleh hukum kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mempunyai kepentingannya supaya undang-undang dan peraturan yang dibuat untuk rakyat Indonesia sedapat-dapatnya dipertalikan dengan peraturan yang ada di negeri Belanda. Sebagai contoh, apabila terjadi perseteruan antara orang Indonesia dengan orang Eropa, di mana orang yang dituntut adalah penduduk asli Indonesia, maka hakim yang mengadili adalah landrat dan hukum yang diperlakukan adalah hukum adat. Di sini nampak kemungkinan bahwa hukum adatlah yang akan diperlakukan jika orang Eropa sebagai penuntut. Pada masa ini banyak ahli-ahli berkebangsaan Belanda yang mendalami hukum adat Indonesia, yang pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan keberadaan hukum adat sebagai hukum asli masyarakat pribumi Indonesia. Snoek Hurgronje salah satu di antaranya yang memberikan perhatian yang serius terhadap hukum adat yang kemudian menerjemahkan hukum adat menjadi adat reh. Selanjutnya oleh Van Vollenhoven melakukan penelitian-penelitian dan mengangkatnya menjadi ilmu pengetahuan yang sistematis. Bahkan kemudian memperkenalkan melalui tulisan-tulisan beliau tentang hukum adat yang mengatur interaksi masyarakat asli Indonesia yang bersifat kerakyatan dan terbentuk secara spontan dari kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan pandangan Van Vollenhoven dimulailah tahap yang sebenarnya dari pemikiran dan penggarapan ilmu pengetahuan secara modern. Usaha Van Vollenhoven kemudian dilanjutkan oleh Terhar terutama dalam melindungi hukum adat agar tidak terdesak oleh hukum barat. Menurut Terhar bahwa hukum adat itu ditemukan dari keputusan-keputusan para penguasa adat dan petugas hukum. Untuk menentukan suatu kaidah mempunyai sifat hukum atau tidak, ukurannya adalah keputusan. Oleh karena itu, Terhar dikenal dengan teori Beslissingenleer. Tulisan-tulisan para sarjana Belanda ini, secara tidak langsung memperkenalkan hukum adat, bahkan, mengangkat hukum adat, walaupun masih tetap dianggap sebagai hukum kedua. Paling tidak, ada pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda bahwa pada masyarakat pribumi memiliki hukum yang mengatur peri kehidupan mereka, yaitu hukum adat. Politik kolonial Belanda terhadap pemberlakuan hukum adat. Tahun 1848 merupakan tahun dimulainya pengkodifikasian hukum, yaitu pembukuan hukum ke dalam kitab perundang-undangan yang disusun secara sistematis oleh pemerintah kolonial. Bahwa bagi golongan bangsa Eropa dilakukan dengan memberlakukan asas konkordansi, yaitu hukum yang berlaku bagi golongan Eropa adalah kodifikasi hukum perdata yang dibuat di Belanda. Ada 4 kitab yang setelah diundangkan, dimasukkan dalam Stadblad, lembaran negara. Tahun 1847 nomor 23, yaitu, 1. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie, AB, yaitu ketentuan-ketentuan umum tentang perundangan di Indonesia. 2. Burgerlijk Wetboek, BW, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. 3. Wetboek van Koophandel, WVK, atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. 4. Reglement op de Rechtvaardige Organisatie en het Beleid der Justitie, RO, atau Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijakan Justitie. Untuk memberlakukan keempat kitab tersebut di atas, pemerintah kolonial Belanda mengadakan perubahan dalam RO dan membuat rencana tambahan dan peraturan pelaksanaannya. Setelah ada peraturan pelaksanaannya, maka kodifikasi hukum perdata bagi golongan Eropa menjadi berlaku sejak tahun 1848. Oleh karena hukum pidana yang diberlakukan sejak zaman VOC belum digantikan dengan peraturan baru, maka kepada Gubernur Jenderal ditugaskan untuk mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUH Pidana, di Indonesia. Kodifikasi hukum pidana di Indonesia itu diberlakukan berbeda bagi golongan Eropa, pribumi dan timur asing, sampai pada tahun 1918. Setelah tahun 1918 barulah dilakukan unifikasi hukum pidana yang berlaku untuk seluruh golongan rakyat di Indonesia. Kodifikasi hukum pidana ini mulai berlaku sejak tahun 1918 yang sampai sekarang KUH pidana tersebut masih berlaku di Indonesia, dengan beberapa perubahan-perubahan. Begitupun dengan KUH Perdata sampai sekarang masih diberlakukan, beberapa pasal yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini yang tidak diberlakukan lagi. Terhadap hukum perdata antara golongan rakyat, pribumi, dibedakan karena kodifikasi hukum perdata pada tahun itu, 1848, tidak termasuk hukum adat. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara pejabat pemerintah kolonial pada saat itu. Ada yang menghendaki sebagian hukum perdata barat harus diberlakukan juga untuk golongan bukan Eropa, dan ada juga yang berpendapat bahwa untuk masyarakat pribumi, golongan rakyat bukan Eropa, harus diberlakukan hukum adat. Kemudian perbedaan tersebut diselesaikan dengan menempatkan dasar berlakunya hukum adat bagi golongan pribumi dan timur asing, dalam pasal 11 AB yang menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi yang dengan sukarela menaati peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, diberlakukan hukum tersebut atau peraturan perundangan lain yang terdapat dalam hukum adat, peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat pribumi, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum.
Istilah hukum adat belum dikenal sehingga dalam pasal 11 AB tersebut digunakan istilah peraturan agama, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan. Zaman pendudukan Jepang. Indonesia beralih ke tangan penjajahan Jepang setelah pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 19 Maret tahun 1942. Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun. Pada masa penjajahan Jepang yang berlaku adalah hukum militer. Hukum perundangan yang sudah ada yang dibuat oleh kolonial Belanda, dan hukum adat tidak mendapat perhatian sama sekali. 3,5 tahun masa penjajahan Jepang tersebut membuat kehidupan ekonomi rakyat yang sangat sulit, dan sifat perilaku militer Jepang yang kasar, di mana rakyat dipaksa untuk melakukan kerja paksa membangun fasilitas-fasilitas pertahanan Jepang. Pada zaman ini, hukum militer Jepang yang diberlakukan pada penduduk pribumi. Hukum adat sama sekali tidak dibicarakan pada zaman ini. Demikianlah materi topik ke-7 tutorial kuliah hukum adat. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.